Oke, balik lagi PSR. Kali ini kita akan nge-review film The Hunt. Actually believed we were hunting human beings for sport. Jadi sebenarnya film The Hunt ini harusnya dirilis pada tahun lalu, tahun 2019, tapi diundur karena satu dan lain hal. Salah satu alasannya adalah karena ada kasus penembakan di Amerika Serikat. Jadi pihak studio berpikir kalau misalkan mereka ngerilis film ini pada saat isu penembakan di Amerika Serikat lagi hangat-hangatnya, dia ngerasa nggak etis aja, nggak ethical aja, makanya diundur. Dan seharusnya diundur pada awal tahun 2020 ini, tapi karena ada virus corona outbreak ini, makanya diundur lagi, sehingga akhirnya membuat film ini nggak rilis dalam teater, tapi dirilis dalam video on demand. Nah, film The Hunt ini sebenarnya bercerita tentang kayak battle royale, tapi bukan battle royale sih. Jadi kayak ada 12 strangers yang ditangkep, terus tiba-tiba ada di satu tempat barengan-barengan gitu. Kayak mereka tuh kayak diculik gitu barengan, terus dibunuhin satu-satu gitu sama orang yang misterius. Kita nggak pernah tahu, kayak dibuat main game lah. Tadinya gue berpikir awal-awal ini kayak bakal battle royale gitu loh, kayak orang-orang kaya yang hobinya tuh ngebunuh-bunuhin orang-orang miskin atau apa gitu. Gue pikir seperti itu, tapi ternyata tidak. Jadi dari first act kita dibikin misterius banget, dan di tengah mulai ada sedikit terungkap rahasianya, dan di akhir baru kasih tahu, oh ternyata ini film tentang seperti itu. Oke, film ini sangat menarik karena di first act kita nggak tahu siapa jagoannya, karena semua yang kita jagoannya itu kayak dibantai-bantain habis-habisan, langsung dibunuh-bunuhin gitu, sampai akhirnya masuk ke second act baru keluarlah jagoan utamanya, si cewek itu, yang ternyata adalah nanti di akhir bakal dikasih tahu dia tuh sebenarnya siapa gitu. Orang yang gue kira orang kaya suka bunuh-bunuhin itu sebenarnya ngapain sih nangkep mereka, itu bakal dikasih tahu di akhir. Tanpa mengungkapkan plot sebenarnya, yang bisa gue kasih tahu adalah film ini sebenarnya satir komedi, dibawa dengan sangat gore sekali. Jadi kalau teman-teman suka film gore, di sini bener-bener gore banget gitu, ditunjukin di mana yang ketembak, daging-daging yang terkoyak, terus ditusuk sana sini, bolong sana sini, darah sana darah sini, itu benar-benar ditunjukin dengan gaya satir komedi. Jadi kalian nggak akan ngelihat ini mereka kayak bercanda tapi serius, tapi pembawaannya lucu gitu loh kalau kalian ngelihat. Dan ini akan lebih lucu lagi kalau kalian ngikutin perkembangan politik dari Amerika Serikat, karena overall tema dari film ini sebenarnya tentang political sih sebenarnya, antara left wing versus right wing gitu. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti ideologi politik di Amerika Serikat, apa tuh maksudnya ke kirian, apa maksudnya kanan, apa maksudnya demokrat, apa maksudnya republikan, agak susah sih untuk bisa mencerna film ini, karena di sini banyak line dialog komedinya juga yang dari situ gitu. Kalau teman-teman nggak ngerti, agak susah nangkep komedinya di mana. Terus juga di sini banyak mengambil referensi dari George Orwell-nya Animal Farm. Salah satu yang paling ketara adalah babinya itu dikasih nama Orwell, terus juga ada referensi namingnya gitu, aliasnya ada Snowball, yang karakter-karakter yang ada di George Orwell, macem-macem deh gitu. Jadi kalau teman-teman udah baca Animal Farm George Orwell, itu bakal berasa banget nih, bakal ngerti banget, oh maksudnya begini, oh maksudnya begitu gitu. Tapi overall film ini kalau kalian ngincer actionnya akan terpuaskan di bagian akhirnya. Jadi action di bagian akhirnya, ketika udah akhirnya final clash dengan musuh utamanya, antagonis utamanya, itu bener-bener asik banget gitu untuk ukuran action 1 lawan 1. Apalagi gore-nya juga berasa kan gitu. Jadi bener-bener asik banget. Kalau dari awal sampai tengahan sih cuma biasalah, tipikal kayak pembantaian massacre biasa aja, nggak terlalu wow banget. Overall gue akan kasih nilai ke film The Hunt sekitar 7,5/10. Oke, paling gitu aja. Thank you udah nonton. Sebelum gue mengakhiri video ini, gue mau ngasih imbauan ke teman-teman, kalau teman-teman untuk tetap di rumah dan melakukan social distancing, dan kalau bisa work from home ya work from home, kerja dari rumah aja, dan keluar rumah seperlunya aja. Kalau mungkin mau berobat atau pergi belanja bulanan atau mau beli makanan, jangan pergi keluar-keluar karena pengen hangout atau macem-macem. Jadi kalau bisa jaga jarak. Kita support pemerintah untuk tidak menyebarkan pandemik ini lebih lagi. Nah, dari PSR sendiri sebisa mungkin tiap harinya kita akan memberikan rekomendasi playlist atau soundtrack atau macem-macem yang perharinya kalian bisa jadikan referensi untuk kalian mau ngapain di rumah. Jadi jangan lupa follow Instagram kita juga @playstoprewatch. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut.